Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa subscribe, like dan aktifin terus tombol loncengnya untuk mendukung channel ini menyiarkan siar Islam. Seseorang yang mendapat perlindungan dari siksa kubur adalah orang yang meninggal pada hari Jumat, meninggal karena penyakit di perut, meninggal di jalan Allah atau syahid, meninggal saat menjaga perbatasan, dan lainnya. Hadis-hadis sahih menunjukkan seperti itu diantaranya. 1. Meninggal pada hari Jumat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Tirmizi. 2. Meninggal karena penyakit perut. Diriwayatkan dari Abu Ishaq As-Subai rahimullah. Ia berkata, Salman bin Shard berkata kepada Khalid Al-Artafi, apakah kau tidak mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meninggal dunia karena penyakit di perutnya, ia tidak disiksa di dalam kubur. Salah satunya berkata kepada temannya, benar. Hadis riwayat Tirmizi. 3. Meninggal dalam peperangan di jalan Allah, syahid. Diriwayatkan dari Rashid bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari salah seorang sahabat Rasulullah, seseorang bertanya, wahai Rasulullah, kenapa orang-orang mukmin ditanai di dalam kubur selain syahid? Beliau menjawab, cukuplah kilatan pedang di atas kepalanya sebagai fitnah. Hadis riwayat Al-Jami. 4. Meninggal saat menjaga perbatasan. Diriwayatkan dari Fadlullah bin Ubaid radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap mayat itu amalannya ditutup selain orang yang meninggal saat menjaga perbatasan di jalan Allah. Amalnya dikembangkan, rizki diberlakukan untuknya hingga hari kiamat, dan terhindar dari fitnah kubur. Hadis riwayat Al-Jami. Diriwayatkan dari Salman radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menjaga perbatasan sehari semalam lebih baik dari puasa dan qiyamul lail sebulan. Bila ia meninggal, amalannya seperti yang biasa ia lakukan tetap berlaku baginya. Ia diberi rizki dan dihindarkan dari penanya kubur. Hadis riwayat Muslim. 5. Membaca surat Al-Muluk. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, salah seorang sahabat Rasulullah mendirikan tenda di atas sebuah makam. Ia tidak mengiranya makam. Ternyata di sana ada seseorang tengah membaca surat Al-Muluk hingga usai. Setelah itu ia mendatangi Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, aku mendirikan kemah di atas sebuah makam. Aku tidak mengiranya makam. Ternyata itu adalah makam seseorang yang tengah membaca surat Al-Muluk hingga usai. Rasulullah bersabda, itulah surat Al-Muluk pelindung. Itulah penyelamat yang menyelamatkan dari siksa kubur. Hadis riwayat Tirmizi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara Al-Quran terdapat satu surat berjumlah 30 ayat. Ia memberi syafaat untuk seseorang hingga diampuni. Surat itu adalah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis riwayat Tirmizi.